Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami channel Obrol Sosial, obrolan santai sana sini, yang kali ini kita ngobrolin hal berkaitan prestasi Mas Bro ya. Prestasi di balapan, dimana kita tetap harus mendukung jelas Peda Ega Pratama Mas Bro ya, di sirkuit Lembang. Kalau bahasa Prancisnya Lembang, tulisannya Leman Mas Bro ya, sama saja Mas Bro ya. Luar biasa. Kita ada hal beberapa yang harus kita informasikan ke Mas Bro ya, dimana sebelum berangkat ke Lembang kita mengulik sedikit informasi mengenai jagoan kita ya Mas Bro ya, yaitu Mas Peda Ega Pratama Mas Bro ya, dimana sebelum dia menuju ke Lembang dia latihan sangat keras Mas Bro ya, dimana Mas Peda Ega Pratama latihan motor cross Mas Bro ya, di lintasan tanah lompatan berbahaya ya. Latihan ini ditujukan agar bikin refleks keberanian Mas Vega dan kontrol motor yang semakin brutal Mas Bro ya, sehingga bisa menakutkan lawan-lawannya Mas Bro ya. Luar biasa, itu salah satu poin yang kita akan sampaikan, informasikan kepada Mas Bro ya. Kemudian yang kedua adalah rumor fans Gadis Cantik yang diusir dari pedok Mas Bro ya. Luar biasa, dimana kehadiran Gadis Cantik ini tiba-tiba datang pas Ega Pratama lagi mengotak-ngatik motornya bersama kepala mekaniknya Mas Bro ya. Informasi dicuekin sama Peda dan kemungkinan diusir oleh stafnya Mas Bro ya. Memang sangat penting ini Mas Bro ya, tapi hal ini bertentangan kontraproduktif dengan netizen warganet Mas Bro ya. Banyak hal mengatakan bahwasannya sikap Vega terlalu dingin ya sebagai pembalapnya, atau dia semakin terkenal sehingga membuat dia agak sedikit sombong, jadi terbelah netizen menyikapinya Mas Bro. Tapi sebenarnya tidak juga ya kan, ini kan bukan jam sesi tanya jawab yang seperti dilakukan wartawan kan. Kemudian datang nyelonong pas fokus Veda dan mekanik dan timnya untuk membenahi agar menang di sirkuit Lembang nanti Mas Bro ya. Nah, tapi banyak yang mendukung sikap Veda terhadap influencer terkenal yang dari Eropa ini Mas Bro ya. Luar biasa ya. Kita tengok perkembangannya, apakah masih banyak yang simpatik sama Peda Ega Pratama atau tidak ya Mas Bro. Tapi kita dari Indonesia tetap mendukung dia. Itu mungkin trik dari pabrikan besar lainnya Mas Bro ya, supaya menggoyangkan mental Peda Ega Pratama Mas Bro. Oke, jadi apapun ceritanya, fokus Peda Ega Pratama untuk menang di sirkuit Lembang ini luar biasa Mas Bro ya, karena ekspektasi beban di pundaknya luar biasa, apalagi masyarakat Indonesia mendukung dia untuk masuk ke podium di mendapatkan meraih podium di Lembang Mas Bro ya. Luar biasa. Jadi saat ini Peda Ega Pratama sangat serius Mas Bro ya. Itulah Mas Bro ya, karena cuaca ekstrim di sirkuit Lembang ditambah dengan susahnya sirkuit ini ditebak Mas Bro ya, sehingga Peda Ega Pratama harus fokus menang di sirkuit Lembang. Karena dia harus mempelajari data sirkuit ya, memahami degradasi ban sekaligus dan menghafal titik pengereman ya Mas Bro ya. Itu yang lagi harus dikuasai Peda Ega Pratama untuk menang di, karena sirkuit Lembang ini sangat sedikit berbeda Mas Bro ya. Trek lurusnya panjang dan mungkin Peda bisa menang dengan kecepatan tinggi di situ Mas Bro ya. Itu disusul dengan tikungan sangat tajam yang bisa menghasilkan pengereman yang sangat ekstrem Mas Bro ya. Mungkin kita lihat beberapa
beberapa kemampuan Vega dalam menalokkan itu kita nggak perlu lakukan lagi Mas Bro. Oke Mas Bro, setelah itu kita lihat berbagai analisa para pengamat mengenai sirkuit dan Vega sendiri Mas Bro ya. Perlu diketahui prestasi Vega pada saat inilah dia masih waktu pas di Jerez sebagai memiliki catatan top speed 222 km Mas Bro ya. Luar biasa Mas Bro ya. Sip. Itu tidak berlama-lama, kita coba ikuti analisa beberapa dari konten yang kita siapkan Mas Bro. Oke Mas Bro, jangan lupa dukung terus channel Ops Official agar berkembang, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi masyarakat. Dukung terus dalam kami berkarya Mas Bro ya. Oke. Honda sedang berada di ujung tanduk di sirkuit Le Mans. Sudah 6 tahun lamanya pabrikan Jepang ini dipaksa gigit jari menonton rival berpesta sejak terakhir kali mencicipi podium tertinggi pada 2019. Kini beban sejarah itu ada di pundak generasi baru dan sorot lampu tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Meski Honda sempat mencuri satu kemenangan lewat Guido Pini di Amerika Serikat, Le Mans adalah medan tempur yang berbeda. Namun Veda datang bukan tanpa modal. Rider berusia 17 tahun ini telah membuktikan diri dengan konsisten menusuk barisan depan dengan 3 kali finish di posisi 10 besar. Saat ini, Veda berdiri sebagai pilar kekuatan Honda bersama Adrian Fernandez. Bertengger di peringkat ke-6 klasemen dengan 37 poin. Veda hanya terpaut tipis dari Fernandez di posisi ketiga. Agresivitas dan ketenangannya di lintasan menjadi sinyal bahaya bagi para pesaingnya. Le Mans pun bukan wilayah asing bagi Veda. Rekam jejaknya di Red Bull Rookies Cup 2024 finish ke-6 dan ke-9 menjadi bukti bahwa ia paham betul cara melakukan tikungan-tikungan teknis di Prancis. Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar mampukah Honda menang, tapi seberapa tajam Veda Ega Pratama mampu mengeksekusi peluang. Dengan performa yang terus menanjak dan memori manis di Le Mans, inilah saat paling tepat bagi Veda untuk menghentikan puasa panjang Honda dan mengibarkan merah putih di podium tertinggi Prancis. Oke. Kenapa Veda Ega dijuluki Travis Pastrana di Moto3? Ternyata latihan pembalap muda Indonesia ini nggak biasa. Saat rider lain fokus gym dan latihan sirkuit, Veda justru gaspol latihan motocross ekstrim di lintasan tanah penuh lompatan berbahaya. Latihan ini bikin refleks, keberanian, dan kontrol motor Veda makin brutal jelang Le Mans. Brak! Sensasi baru datang dari lintasan balap dunia. Dan kali ini bukan cuma soal adu kecepatan di atas aspal bosku. Siapa yang tidak kenal Veda Ega Pratama, rider muda kebanggaan Indonesia yang lagi berjuang mati-matian di kerasnya persaingan Moto3. Tapi tunggu dulu GP Mania. Belakangan ini, nama Veda mendadak viral bukan cuma karena gaya balapnya yang agresif, tapi karena sebuah video singkat yang bikin geger jagat maya. Beredar rumor panas dengan narasi aksi dingin Veda Ega usir gadis cantik di pedok Moto3. Gila, netizen langsung heboh. Ada yang bilang Veda mulai sombong, ada yang bilang dia ice boy alias cowok dingin tak tersentuh. Bahkan ada yang menyebut sang Garuda muda ini sudah kena star syndrome. Gadis cantik yang disinyalir adalah seorang influencer papan atas asal Eropa itu dikabarkan terpaksa gigit jari karena diajukan dan diminta menjauh dari area sakral sang pembalap. Tapi, apakah benar Veda Ega Pratama arogan? Atau jangan-jangan kita semua cuma termakan potongan video 5 detik? Mari kita tarik napas sejenak, siapkan kopi kalian dan kencangkan sabuk pengaman. Karena di balik rumor pengusiran ini, ternyata ada fakta mengejutkan. Ada sebuah perintah rahasia Honda yang mengikat Veda Ega. Sebuah protokol ketat yang membedakan antara pembalap mediocre dan calon juara dunia sesungguhnya. Oke bosku, mari kita bedah pelan-pelan. Buat kalian yang baru saja mengikuti kiprah Veda, dia adalah fenomena. Setelah menghancurkan rekor di Asia Tenggara, Veda akhirnya menapakkan kakinya di kejuaraan dunia Moto3. Ekspektasi di pundaknya itu berat bosku. Jutaan pasang mata rakyat Indonesia berharap dia bisa segera naik podium. Nah, dengan popularitas yang meroket, tentu saja atensi media, baik media balap maupun media gosip, mulai menyoroti segala gerak-gerik Veda. Disinilah rumor itu meledak. Beberapa hari terakhir, lini masa TikTok dan Instagram diramaikan dengan sebuah klip pendek. Jangan menyerah.
Veda Veda sedang duduk tetap di dalam terus pedok, bertahan mengenakan dengan headphone, godaan-godaan yang matanya tak tajam terlalu menatap penting ya. layar telemetri Bisa bersama jadi kepala mekaniknya. itu Dia disuruh oleh benar-benar dalam mode musuhmu serius. dari Tiba-tiba, pabrikan datanglah lain, Mas seorang Bro. wanita berparas cantik, berpakaian modis, mendekati area tempat duduk Veda, lengkap dengan smartphone menyala seolah ingin membuat konten vlog atau sekedar selfie bareng. Apa yang terjadi selanjutnya? Veda bahkan tidak menoleh sedikit pun, bosku. Dia hanya memberikan kode Dia tangan kecil kepada fokus krunya. saja. Lalu seorang staf tim Honda dengan sopan namun sangat tegas meminta gadis cantik tersebut untuk meninggalkan area pedok Veda. Sang gadis tampak cemberut dan langsung pergi. Video itu langsung dipotong, diberi musik sedih dan dibumbui caption provokatif. Baru masuk Moto3 sudah sombong. Komentar netizen pun sampai terbelah. sebegitu Ada ya. yang membela, Enggak lah. tapi banyak juga yang Itu yang menyayangkan sikap dingin Veda. Mereka menganggap Musuhnya apa dia, salahnya sih netizen dari sedikit. pihak Tapi musuhnya ingat, dia ya. GP Mania, ini adalah balapan kelas dunia, bukan ajang cari jodoh atau meet and greet di mall. Sekarang, mari kita lihat fakta sebenarnya dari sudut pandang profesional. Sekarang, kita masuk ke bagian inti. Fakta pertama yang harus kalian pahami, area pedok bagi seorang pembalap Grand Prix, Iya, apalagi pedok tuh menjelang sesi sakral lah. latihan atau kualifikasi, Jangan sampai adalah zona dimasukin suci. hantu-hantu Itu adalah ruang yang tak konsentrasi bermanfaat tingkat ya. tinggi. Lalu apa itu perintah rahasia Honda? Jaga Begini, terus bosku. sepeda. Veda Ega tidak Jangan bernaung sampai di bawah terganggu ya. sembarangan. Ia berada di bawah pengawasan ketat manajemen elit Honda. Aturan emas mereka sangat jelas. Zero Distraction Zone atau zona tanpa gangguan. Bagi pembalap rookie seperti Veda, tantangan terbesar bukanlah sekedar menaklukkan motor, melainkan Iya. menaklukkan mental dan Mental. fokus. Manajemen Honda Mental tahu betul kuat, Mas bahwa Bro. banyak talenta muda hancur lebur di kejuaraan dunia karena terbuai dengan glamurnya pedok, Iya, sorotan kamera, dan gangguan atensi media sosial. Oleh karena itu, tim menerapkan gelembung pelindung untuk Veda. Pada jam-jam tertentu sebelum ia memakai helm, Veda diwajibkan untuk masuk ke dalam gelembungnya. Ia Iya, harus iya. mempelajari data sirkuit, memahami degradasi ban, dan menghafal titik pengereman. Jadi, Sampai ketika gadis cantik itu datang titik menyelonong pengaman masuk harus tanpa izin dihafal, Mas resmi, ya. kru Honda hanya menjalankan tugas mereka untuk memblokir gangguan. Awalnya Veda tidak mengusir karena benci. Ia bahkan tidak memedulikan Hafal sekitarnya Pancasila karena otaknya susah, sedang Mas Bro, ya. memproses ribuan data teknis Sip. demi bisa tampil maksimal untuk Indonesia. Sikap dingin Veda itu bukanlah arogansi, tapi profesionalisme tingkat tinggi. Iya, Ia dikirim bisa ke Eropa tinggi. bukan untuk jadi selebgram, tapi untuk membalap dan menang. Menang. Gadis cantik bisa menunggu di luar, tapi Ya. kehilangan 1 milidetik fokus di sirkuit bisa berakibat posisi start anjlok ke barisan belakang. Benar-benar. Setelah kita luruskan miskonsepsi soal Veda yang dingin tadi, sekarang mari kita bahas agenda yang jauh lebih penting, balapan akhir pekan ini. Berdasarkan laporan terbaru dari CNN Indonesia dan Bola.com, Veda Ega Pratama tengah bersiap menghadapi seri Moto3 Prancis di sirkuit legendaris Le Mans. Buat Ya. kalian GP Mania, catat Ya, jadwalnya. jadwalnya. Rangkaian Moto3 Prancis ini adalah Tanggal 8 kesempatan sampai emas 10 ya. bagi Veda untuk kembali mencetak poin. Mengapa Le Mans begitu krusial? Ya, ya. Sirkuit Bugatti di Le Mans ini punya karakter yang sangat sulit ditebak. Cuacanya sering berubah-ubah secara ekstrim. Karakter sirkuit ini didominasi oleh tata letak stop and go. Artinya, rider akan menghadapi trek lurus berkecepatan tinggi, disusul tikungan tajam yang butuh pengereman sangat keras. Nah, gaya balap Veda Ega yang kita kenal sangat late braking. Ia berani Late mengerem braking. sedekat mungkin dengan tikungan, Rem keras. sebenarnya sangat cocok dengan karakter Le Mans. Semoga Asalkan benar. setup motor Hondanya pas dan mekanik mampu menemukan komposisi suspensi depan yang kuat untuk menahan beban saat pengereman keras. Di balapan sebelumnya, Veda sudah membuktikan bahwa masa adaptasinya berjalan cukup cepat. Ia mampu berjibaku melawan pembalap-pembalap Eropa yang sudah hafal sirkuit ini luar kepala. Moto3 Prancis ini adalah momen pembuktian bahwa Veda bisa konsisten mencetak poin. Finish di zona 15 besar saja sudah pencapaian luar biasa. Apalagi jika ia bisa merangsek ke 10 besar. 15 besar dulu Veda biasa tentu ya. sudah gatal ingin membuktikan Iya, iya, kemampuannya. iya benar. Berbekal mental baja dan fokus yang tak tergoyahkan, sampai-sampai mengabaikan godaan di pedok. Kita bisa berharap Veda tampil beringas hari Minggu nanti. Oke Mas Bro, Kesimpulannya, bosku, tutup ya. jangan mudah termakan berita miring atau video tanpa konteks. Aksi dingin Veda Ega Pratama di pedok adalah bukti nyata dari disiplin tinggi dan kepatuhannya pada perintah tim untuk menjaga fokus. Ia dibayar untuk memacu motor hingga Iya. limit tercepat, bukan Jadi- untuk tebar pesona sebelum balapan dimulai. Iya, kayak politisi Utamanya aja. sekarang cuma satu, Sebelum pesona. menaklukkan sirkuit Le Mans Oke. dan membawa pulang poin sebanyak mungkin untuk Mantap. mengharumkan nama bangsa. Mari kita berikan dukungan positif dan doa terbaik agar Veda Ega bisa menggemparkan Prancis akhir Iya. pekan ini.
Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Veda di Le Mans nanti? Menang. Apakah kalian setuju dengan sikap fokus total Veda di pedok? Setuju. Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan pastikan kalian sudah subscribe. Menjelang ini ya, menjelang pertempuran race selanjutnya yang akan race berlangsung di sirkuit Le Mans, Le Mans, Prancis. Prancis ya. Vega Pratama Kita menjadi tentu tetap perhatian terus media Eropa ikuti karena penampilan luar Veda biasanya ya. ketika Semoga tetap dirinya terus menang, Mas Bro. di event Moto3 Karena rivalnya 2026 luar biasa ya, telah tampil orang-orang heroik Eropa di ya. sirkuit Jerez Spanyol kemarin. Tapi kita tidak Pembalap takut andalan dengan dari hal Honda Tim prestasi Asia ini dibuat berhasil oleh mengokohkan dirinya berada di posisi 10 besar dan 10 saat besar. ini Veda Ega Pratama berada di posisi Keenam. ke-6 dengan total raihan 37 poin. Di 37 sisi poin lain, dia Mas Bro Veda ya. Ega Pratama Luar merupakan biasa. pembalap rookies di musim 2026 dan kini dirinya Semoga menempati menang ya. peringkat pertama pembalap Berbagai rookies isu of the tadi year ya, kita lihat ya. 2026 karena pembalap-pembalap rookies lainnya Ada aja masih yang menggoda belum bisa mencapai Veda. hasil yang diraih oleh Veda Ega Pratama. Veda Ega Dan pertama untuk pencapaian ini menggagalkan membuat fokus rival konsentrasi dari Mas Bro ya. Veda Ega Pratama Semoga yaitu Brian Urente Veda punya saat prinsip ya. ini berada di posisi kedua Sip. hanya mengantongi 28 poin. Jika Doki performa pertama ini nih ya. berlanjut maka peluang Veda untuk naik kelas ke Moto2 di masa depan semakin luar terbuka lebar. biasa ya Veda ya. Bahkan rumor ketertarikan dari Moto2 Aspartim ya. mulai berhembus kencang terhadap Semoga Veda Ega sponsor Pratama. banyak Dan ini ya. kini Veda Ega Pratama bersiap untuk menghadapi jadwal padat di Eropa sepanjang Mei 2026. Tantangan berikutnya adalah di sirkuit Le Mans Prancis Le pada Mans tanggal Prancis. 8 sampai dengan Oke. 10 Mei mendatang. 8 Jika kita sampai 10 melihat Mei Mas Bro ya. karakteristik dari sirkuit Le Mans sendiri memiliki mental dari Veda. Luar biasa ya. Kesuksesan Veda Ega Pratama Dari pada race Jerez Veda kemarin ya. sempat membuat rekor baru Iya, tentang top speed yang diraih oleh Veda Ega Pratama. Berdasarkan data resmi dari MotoGP, Veda mencatatkan kecepatan puncak mencapai 222,2 km per Yang jam pertama dia menggunakan top motor speed ya. Honda NSF 250 Luar biasa RW. Veda nih ya. Dan catatan ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Daniel Holgado Dan Logan ya. capaian 221,3 km per jam pada tahun 2024 dan juga Adrian Fernandez pada tahun 2025. Konsistensi Veda dalam menjaga kecepatan Luar di biasa lintasan konsistensinya Mas Bro trek ya. Jerez menjadi sinyal bahaya Ancaman bagi lawan-lawannya para di kompetitornya. rivalnya Mas Bro ya. Inilah hasil yang Inilah cukup yang bagus. ditunggu-tunggu nanti. Namun sayang Veda Data Pratama statistiknya hanya luar biasa mampu ya. finish pada posisi ke-6 dan gagal untuk meraih podium di Dari- race yang diselenggarakan di Jerez Spanyol kemarin. Tapi ini kan di Le Meskipun Mans ya. belum bisa meraih podium, namun capaian ini cukup membuat Indonesia bangga Iya, iya, karena Veda Sangat merupakan bangga ya, pembalap satu-satunya Indonesia, Mas, yang berhasil meraih Nomor 6 dia Mas Bro ya. dalam Pegang keikutsertaannya di dengan jumlah kompetisi Moto. 37 ya. Mari kita tunggu aksi dari Veda Ega Pratama dalam kompetisi Moto3 World Championship 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Le Mans tanggal 8 sampai dengan 10 Mei. Kemudian Veda juga akan melanjutkan di tanggal 15 sampai dengan 16 Mei di sirkuit Catalonia. Dan untuk akhir bulan Mei akan kembali bertarung dalam kompetisi Moto3 Semoga menang Mas Bro ya. 31 Mei Di 6 di Catalunya, 7 di Italia ya. di Luar biasa. musim ini cukup padat terutama Padat di ya, bulan Mei. jadwalnya. Veda Ega Pratama Semoga menang Mas kita Bro. percaya aksinya akan kita nantikan. Ya. Jadi kita percaya Veda Ega Pratama mampu dan bisa meraih hasil Podium. terbaik. Semoga bisa podium di race Le Mans nanti. Sekian Oke. aku berbuat. Terima kasih atas ambisinya Mas Bro. Semoga netizen bagus. Oke Mas Bro, salam olahraga dan salam satu aspal. Alhamdulillah tadi bagaimana Oren penjelasan kita melalui konten reaction yang kita berikan kepada Mas Bro sebagai informasi ya, walaupun secara umum tidak sedetail, tapi Mas Bro bisa menikmati Mas Bro sebagai informasi ataupun hiburan. Sip, karena sudah panjang lebar dijelaskan dari awal Mas Bro ya. Nah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan konten yang unik dan baik Mas Bro ya.
Jangan lupa subscribe, share, komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi limpahan sukses. Dukung terus channel Abbas Official agar berkembang, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi masyarakat. Oke Mas Bro.